Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, dan juga melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya, amal soleh lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah anak-anak semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan ya. Terlewat sudah nih 10 hari yang pertama. Mudah-mudahan semua amal yang sudah kita lakukan di 10 hari pertama bulan Ramadan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita, baik itu saumnya, sholatnya, tilawahnya, sedekahnya, dan juga amal-amal kebaikan kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada tahu kan ya, bulan Ramadan itu disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Nah ya, kenapa coba ya? Kira-kira kenapa ternyata bulan Ramadan itu disebut juga sebagai bulannya Al-Quran? Baik, insya Allah sore ini kita akan bahas ya. Ternyata di bulan Ramadan yang mulia ini, yang pahalanya Allah berikan berlipat-lipat dari yang biasanya ya. Yang biasanya hanya 1 pahala kemudian menjadi berlipat sampai 10 pahala dan seterusnya ya. Lebih banyak lagi pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Banyak sekali kejadian atau peristiwa yang berkaitan erat dengan Al-Quran ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran ya. Nah yang pertama nih, kenapa Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiri ayat. Jadi sebenarnya ayat ini panjang ya, tapi yang di awalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah unzila fihil Quran. Jadi bulan di mana di dalamnya kami menurunkan Al-Qur'an. Nah, ternyata dalam surat Al-Baqarah 185 sudah langsung disebutkan oleh Allah bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran ya. Sehingga disebut juga Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Nah kemudian berikutnya yang kedua, kenapa Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Karena ketika bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran 30 juz langsung ya, 30 juz langsung diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit dunia ya. Jadi dari Lauhul Mahfuz kemudian Allah turunkan ke Baitul Izzah sebanyak 30 juz semuanya secara keseluruhan. Dan peristiwa ini terjadi ketika malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu ada? Tentu saja di bulan Ramadan. Nah, makanya Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ketika Al-Quran sudah diturunkan ke Baitul Izzah, kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah itu juga terjadi di bulan Ramadan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira, kemudian Allah utus malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Nah itu terjadi di bulan Ramadan ya. Dan ini juga, peristiwa ini juga sering diperingati oleh kita sebagai Nuzulul Quran
Ramadan ya, karena wahyu pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, ketika bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu akan mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bacaannya Nabi Muhammad yang 30 juz itu wahyu yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Selalu di murojaah ya, kalau di sekolah kita suka murojaah. Nah, di murojaah lagi dibacakan kembali dan diperdengarkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril juga membacakan kepada Nabi Muhammad. Jadi saling mendengarkan. Nah, itu setiap bulan Ramadan. Jadi 1 tahun 1 kali dicek bacaannya, kemudian diperdengarkan juga bacaannya itu di bulan Ramadan ya. Nah, itu peristiwa yang keempat. Kemudian yang kelima, pada bulan Ramadan ini ya, ternyata lebih banyak dilantunkan ayat-ayat Al-Quran ketika sholat. Nah, kenapa? Karena kan di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih ya. Dan ketika sholat tarawih, setiap rokaatnya imam pasti akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Otomatis dibanding dengan bulan-bulan yang sebelumnya, di bulan Ramadan ini lebih banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Ya, karena ada sholat tarawih, jadi melaksanakan tarawih berjamaah. Kemudian juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran ketika sholat. Nah, demikianlah beberapa hal yang menyebabkan bulan Ramadan itu disebut sebagai bulannya Al-Quran. Ternyata banyak sekali ya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Al-Quran yang terjadi pada bulan Ramadan. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para salafus soleh, semuanya selalu memperbanyak kegiatan bersama Al-Quran di bulan Ramadan ya. Nah, karena memang pahalanya yang Allah siapkan yang berlipat-lipat sehingga berlomba-lomba untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Baik itu dengan tilawahnya, murojaahnya, hafalannya, mentadaburi Al-Quran bahkan ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, yuk kita sama-sama tingkatkan lagi semangat kita mumpung masih bulan Ramadan, masih ada waktu yang tersisa. Semoga Allah memudahkan kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, baik itu dengan tilawahnya, hafalan maupun murojaahnya. Kita sama-sama niatkan lebih sungguh-sungguh lagi agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin ya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang terbaik untuk kita semua dan menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa Bu Iza sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.